Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah warahmatullahi alaikum. Mari kita mulai kuliah kita dengan bersama membaca umul kitab liridho ilah wali syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Iwani Filah Rahmatullahi Alaikum. Abi siapkan dulu skrinnya ya. Kelihatan ya skrinnya ya. Kita kuliah pertemuan ke-6 Ulumul Quran dan Tafsir Ayat Ekonomi Implementatif semester 2 ya. Jadi kita pernah sampaikan belajar Al-Quran di Hamfara sudah ya, Rasmul Quran secara tafsir, tafsir dan takwil dalam Al-Quran, muhkam dan mutasyabih sudah pertemuan kemarin. Sekarang dinamika taswih, pertemuan ke-6. Dinamika taswih. Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan untuk seluruh umat manusia memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam kehidupan mereka, terutama umat Islam, Keaslian dan keteladanan. Jadi, gini Iwani Filah Rahmatullahi Alaikum. Oh, sebentar sebelum kita sampaikan materi pada pertemuan ke-6 ini, perlu dilihat dulu peta kompetensinya. Jadi ini, kita pada pertemuan pertama sudah membahas belajar Al-Quran ya di Ampara ya. Terus kemudian Rasmul Quran secara tafsir Quran, tafsir takwil dalam Al-Quran, sudah pernah kita sampaikan juga yang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, yang bacaan wakaf dan wasol di Quran surah Ali Imran ayat 7 itu termasuk mukam dan mutasabiah juga kita bahas untuk sebagai turunan dari takwil dan tafsir, sebagai turunan dari Quran surah Ali Imran ayat 7 itu. Nah, sekarang kita sedang membahas poin ini. Kita sedang membahas ini, dinamika tashih. Kelihatan ya, screen-nya kelihatan kan? Dinamika. Terlihat Abi. Ya, nanti baru kita akan bahas pertemuan ketujuh besok. Kita akan bahas kritik hermeneutik itu offline ya. Ini offline. Nah, Iwani Fillah Rahmatullahi Alaikum. Pada kesempatan dinamika taswih, kelihatan kan lebih cetol lagi kan. Pada pertemuan ke-6 dinamika taswih itu ada di tengah-tengah pembahasan sebelum kritik hermeneutik. Nanti setelah kritik hermeneutik kita UTS. Nah, Iwani Fillah Rahmatullahi Alaikum.
Itu peta kompetensinya. Terus kemudian secara umum kita sudah hampir mendekati tengah semester ya. Nah, di dinamika tasghih itu ada ada pendahuluan, uraian materi, soal latihan dan rangkuman. Di uraian materi ada pengertian tasghih, ada terjemah Al-Quran, termasuk ada upaya pemerintah Indonesia dalam rangka bagaimana merawat Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nanti Abi jelaskan. Terus ada soal latihan. Ini soal latihan apakah pengertian tauhid, jelaskan urgensi tauhid Al-Quran di zaman sekarang, jelaskan dinamika tauhid mushaf Al-Quran di Indonesia, sebutkan tantangan tauhid di era modern ini. Teman-teman silahkan ini nanti dijawab ya, dikerjakan seiring dengan Abi menjelaskan. Jadi Abi kasih waktu barang 2 menit ya, 1 menit 2 menit. Silahkan soal ini ditulis dulu ya. Soal ini ditulis dulu. Abi share ke WA grup dulu ya. Terus nanti kalian jawab. Ini apakah pengertian tafsir ini nanti akan nanti kalian menjawab seiring dengan Abi menjelaskan Abi menjelaskan materi. Ya satu, apakah pengertian tafsir? Kemudian jelaskan urgensi tafsir Al-Quran di zaman sekarang. Terus yang ketiga, jelaskan dinamika taswih mushaf Al-Quran di Indonesia dan sebutkan tantangan taswih di era modern sekarang ini. Itu cara jawabnya dengan me- via via Japri ke Abi saja ya. Via WA grup Japri ke Abi. Jawaban dikirim via Japri ke nomor Abi. Tuh. Oke, Iwan Fila rahmatullahi alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan ini sebagai pengantar saja. Semua bab di dalam kitab yang Abi bahas, Abi tulis, itu ada pendahuluan. Jadi sebagai kitab suci Al-Quran, ini Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ingat, wa mana apa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan yang itu yang syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Al-Quran itu turun sebagai petunjuk bagi umat manusia, semua umat manusia. Tidak pandang bulu apakah orang Eropa, apakah orang Asia, apakah orang Amerika, Australia, orang manapun, orang Asia, atau agamanya apapun. Intinya semua manusia itu berhak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran ini. Itu. Apalagi kita sebagai umat muslim ya, terutama umat muslim, umat Islam. Keaslian dan keteladanan Al-Quran menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ingat, definisi Al-Quran ada yang masih masih ingat, bisa 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 bersuara, bisa speak up. Mahu Al-Quran, Al-Quran huwa kalamullahu kalamullahi al-mu'jizu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu lana tawaturon. Terus wal muta'abbadu bihi tilawatan. Tirukan sama-sama. Al-Qur'anu huwa, ayo ayo. Al-Qur'anu huwa Kalamullah al-mu'jizu mu'jizu
Al-munazzalu ala sayyidina Al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin Muhammadin sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam al-manqulu al-manqulana lana tawaturon wal wal muta'abbadu al-muta'abadu tilawatan. bi tilawatan. Jadi Al-Qur'an itu kan turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam em, hampir 1400 tahun yang lalu kan itu. Sehingga kemudian sampai ke kita sekarang itu keasliannya itu masih terjaga, otentitasnya itu masih terjaga, masih murni, masih apa otentik gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ada proses penjagaan keaslian tadi ya, yang kemudian proses penjagaan keaslian itu biasa disebut dengan apa tashih. Ini memang benar ini Al-Quran. Tashih itu kata sohaha, yusohihu tashih. Yang muncul sebagai bentuk atau amali yang ini menjadi sangat penting sekali. Tashih yang merupakan proses penegasan dan pemastian terhadap terhadap sanad Al-Quran. Jadi otomatis menerima Al-Quran itu kan tidak kemudian tiba-tiba begitu kan. Dia menerima dari guru, dari guru, dari guru terus sampai dari Rasulullah SAW. Itu memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kemurnian teks Al-Quran dari generasi ke generasi. Jadi proses ini dilaksanakan oleh para guru Al-Quran kepada muridnya dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu talakian lafzian, pembelajaran secara lisan, dan talakian fikrian, pembelajaran secara pemahaman. Dengan demikian, taswih tidak hanya menjaga teks Al-Quran secara fisik, tetapi juga memastikan pemahaman yang benar terhadap ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks perkembangan Islam yang semakin meluas, terutama di wilayah-wilayah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab, terjemah Al-Quran menjadi suatu kebutuhan. Di Indonesia, sebagai salah satu contoh ya, kita bisa menyaksikan bagaimana terjemah Al-Quran menjadi alat penting dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang itu. Sehingga kemudian proses terjemah ini menjadi titik penting dalam memastikan bahwa ajaran-ajaran suci Al-Quran dapat dipahami dengan baik oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Adanya lembaga pentasih mushaf Al-Quran. Kalau di Indonesia itu ada lembaga pentasih mushaf Al-Quran yang di bawah naungan Kemenak ya, Kementerian Agama itu bisa memberikan jaminan bahwa proses terjemah Al-Quran itu dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Teman-teman kalau membeli Al-Quran itu selalu dipastikan ada pentasihan ya. Di halaman pertama biasanya itu ada tanda tangan lembaga pentasih Al-Quran. Biasanya. Ini habis juga sedang membuka mushaf tes itu ada Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Pelatihan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Ini yang menandatangani ini Dr. Al-Hajj Mukhlis Muhammad siapa ini. Terus kemudian ada Lajnah Pentasih ada Ihsa Ahsan Sakho ya. Haji Hasan Sakho Muhammad ini alumni Munawir juga, alumni alumni pesantrennya Abi dulu, kakak kelas tapi lebih senior gitu dan seterusnya. Sehingga kemudian terjemahan itu dipastikan tidak melenceng dari makna aslinya ya, bisa membantu masyarakat memahami secara langsung dalam konteks talakian fikrian tadi. Dengan pemahaman akan pentingnya dinamika tasawuf dan terjemah Al-Quran, kita dapat lebih mendalam dalam mengapresiasi upaya para ulama dan lembaga terkait ya yang ada hubungannya dengan keal-Quranan ya dalam menjaga keutuhan dan keaslian Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat Islam. Sebenarnya bukan hanya petunjuk hidup umat Islam, tapi umat manusia secara umum sebetulnya ya. Itu. Pengertian tasih. Perhatikan ini menjawab soal pertama. Tasih dalam pengertian bahasa
membenarkan atau menyetujui atau merestui atau tarqiq atau murojaah, yaitu sebagai bagian dari implementasi dari Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, wa inna dan sesungguhnya kamilah Allah lahu bagi Al-Quran itu lahafizun pasti menjaganya, memeliharanya. Seorang murid yang sedang belajar Al-Quran menghadap guru Al-Quran dengan cara talaki, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sambil membacakan beberapa halaman dari Al-Quran untuk diperdengarkan kepada sang guru. Jadi talakian lafzian, ya misalnya eh, setoran itu kemudian dengan cermat, teliti dan kedalaman ilmunya sang guru menyimak dan meninjau bacaan murid tadi. Kemudian sang guru merestui bacaan murid tadi dan pada tahap tertentu murid diizinkan menyampaikan atau mengajarkan kepada orang lain. Jadi ada proses pembenaran, ada proses disimak ya. Ini coba ya kita uji ya. Siapa rela untuk kemudian open cam terus membaca surah An-Nas. Nanti Abi cek ya untuk proses tashih, proses simaan itu. Siapa? Farih apa Falah? Ada Wildan, ada Sahdan, ada Sultan. Salah satu buka videonya terus kemudian baca Quran surah An-Nas. Tafadhol. Ayo, ayo, ayo buka kamera membaca surah An-Nas. Ada Sultan, ada Fari, ada Falah, ada Sahdan, ada Wildan. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ya ini kendala online. Kalau tasih itu tidak dengan online ya, sebetulnya dengan offline. Kenapa? Karena di situ penataan apa bahkan kalau Abi dulu ngaji kepada guru Abi, mangap meringis mecucunya a i u sampai begitu. Jadi memang tasihnya itu berat sekali kalau yang Abi rasakan, tapi kemudian bisa menikmati sehingga kenikmatan itu menjadikan menjadikan tidak berat, menikmat itu. Fauzan siap membaca Anas, Fauzan Akmal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan sama-sama. Ta'awudz basmalah. A'udzu أعوذ billahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Qul a'udzu Qul a'udzu birabbin birabbil nas, malikin مالك nas, ilahin الناس nas, min من syarril شر waswasil الوسواس khannas, الخناس alladzi الذي yuwaswisu fi يوسوس في sudurin صدور nas. الناس Minal من jinnati wan الجنة والناس. nas. Baik ya, nanti kalau pas offline kita lanjutkan lagi proses kalakian lafziannya ini. Karena tadi Adi mendengar beberapa yang sin dibaca sya, shod, dan lain sebagainya. Wallahu alam bisawab ya. Itu harus ditata memang sang guru ya, sang guru memang dalam proses tasfih ini harus cermat betul, harus teliti betul, sampai kemudian bisa kemudian ridho, merestui bacaan murid benar, memang betul-betul benar. Pada tahapan kemudian sampai bahkan bisa
mengajarkan pada orang lain, diizinkan untuk mengajarkan orang lain. Nah, restu dan pembenaran yang dilakukan guru atas bacaan murid ini disebut tasghih. Ya, jadi definisi tasghih tadi untuk menjawab pertanyaan pertama itu ini. Di restu dan pembenaran yang dilakukan guru atas bacaan murid ini disebut tasghih. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Restu dan pembenaran yang dilakukan guru atas bacaan murid, inilah yang disebut tasghih. Oke ya. Nah, Iwani fila rahmatullahi alaikum, kita lanjutkan. Pada umumnya, tasghih diawali ketika murid masih belajar atas bacaan atau lafaz-lafaz pada Al-Quran. Belajar dari mengenal huruf hijaiyah di TPQ, ya, di TPQ atau di TPA, Taman Pendidikan Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran, ya, dengan metode klasik. Ada metode Baghdadi, alif, ba, ta, sa, jim, atau alif fathah, a, alif kasroh, i, alif domah, u, a, i, u, misalnya itu. Atau metode khas Nusantara, misalnya ada kiroati, ada ikro, ada tilawati, ada umi, dan lain sebagainya. Ya, derivasi-derivasi lainnya dari metode-metode yang ada itu. Nah, kemudian setelah mengenal huruf-huruf hijaiyah dan ditafsir oleh guru, murid kemudian belajar ke jenjang berikutnya, yaitu keterampilan Al-Quran secara mujawad, mengenal tajwid, ya, hukum-hukum bacaan, termasuk makhraj, sifatul huruf, dan sebagainya. Setelah ditafsir guru, murid melanjutkan menghafalkan Al-Quran, ya, belajar qiraah sab'ah dan seterusnya, termasuk mempraktekkan bacaan-bacaan tersebut untuk memahami hukum fikih yang terkandung dari lafaz-lafaz Al-Quran yang ada. Makanya kemudian fikih itu tidak bisa lepas dari hadis Al-Quran, dari dalil. Ya, sebagai sumber dalil adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Seiring termasuk ijma sahabat dan kias. Nah, dalam perkembangannya begitu. Seiring dengan belajar lafaz Al-Quran yang ditafsir seorang guru bersanad tadi, murid juga belajar makna dari Al-Quran yang dipelajarinya dengan cara talaki. Ya, seorang guru yang juga bersanad sampai Rasulullah SAW, talaki ini ada talaki lafzi, ada talaki fikri. Dalam konteks talaki lafzi, ya, tahadus bin ni'mah ini, kalau Abi pada urutan yang ke 30, 30 ya, 31. Abi dapat dari Yai Zaini, ya, Yai Zaini, Yai Ridwan, Yai apa, Yai Munawir, ya, Al-Mukri, Yai Munawir dari Yai Abdul Qadir, terus Yai yang Abdul Karim, terus sampai ada Ahmad Suyuti, Al-Imam Al-Ahmad As-Suyuti, terus Imam Syatibi, Al-Qasim As-Syatibi, terus kemudian dari jalur Hafiz, Imam Hafiz, Imam Abu Amr, Hafiz bin Sulaiman, terus Imam Asim bin Abi Nujud, terus sampai pada tahapan sahabat itu ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, radhiyallahu anhum, itu ada, mereka belajar langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu talakian lafziannya Abi dapat dari situ. Kalau talakian fikriannya tentu Abi dapat dari guru-guru, ya, misalnya para musrif, terus musrif dari musrifnya, musrif terus begitu. Nah, Imani fillah rahmatullahi alaikum, jika murid dianggap oleh guru sudah selesai belajar makna, maka proses tasghih maknanya dengan ijazah sanad kitab. Misalnya sanad kitab tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Ya, termasuk eh, Panas banget HP-nya. halakoh, ya, bersama dakwah, itu termasuk kehidupan apa yang dakwah melanjutkan kehidupan Islam, itu kategori talakian fikrian, ya, dari mana-mana Al-Quran yang terjaga sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai zaman kita sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti. Karena metode dakwah Rasulullah SAW itu memiliki toriko yang baku, yang kekuatan dalilnya
mendekati qot'i ya untuk menghindari klaim kebenaran. Sebenarnya qot'i bisa juga disebut gitu. Dirumuskan oleh mujtahid mutlak zaman sekarang yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, Iwani fillah rahmatullahi alaikum, metode baku dakwah Rasulullah SAW ini kemudian dicontoh dan ditabani untuk diamalkan di zaman sekarang, ya gitu. Terus kemudian kita persingkat ke terjemah Al-Quran. Kajian ini diawali dengan sebuah pertanyaan terjemah Al-Quran boleh atau tidak. Menerjemahkan Al-Quran itu boleh apa tidak? Sebagian dari materi ini adalah PowerPoint ya dari Kepala LPMA Kemenak RI ya Ustadz Mukhlis Muhammad Hanafi itu ketika beliau sampaikan di majelis IKAPAM Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al Munawir Kelapa ya menjelang Haul Muasis Yai Haji Munawir itu menanyakan terjemahan Al-Quran itu boleh atau tidak. Maka yang paling penting adalah harus bisa menjadi kesadaran bahwa maksud dari terjemahan Al-Quran itu adalah terjemah makna, bukan terjemah lafal, terjemah makna. Jadi hampir dekat dengan tafsir atau takwil. Pertanyaan ini adalah pertanyaan mengenai hukum suatu aktivitas. Jadi menterjemah itu kan perbuatan manusia. Maka hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram kan. Al aslu fil a'malil insan atau qayyud bil hukmi syar'i. Dalam pandangan Abi ya, karena memperbaiki interaksi dengan Al-Quran, maka aktivitas terjemah itu sangat dianjurkan. Artinya bisa bisa jadi masuk kategori bahkan wajib ya malayatimul wajib ila bi fahuwa wajib. Karena apa? Karena memahami Al-Quran itu wajib. Kalau tidak kalau kalau tidak bisa memahami Al-Quran tanpa terjemahan itu, maka kewajiban itu tidak sempurna. Muncullah kemudian eh, hukum menerjemahkan itu jadi wajib juga. Proses belajar bahasa Arab juga itu. Bahasa Arab itu kan bahasa Al-Quran. Memahami Al-Quran itu wajib. Kalau tanpa bahasa Arab orang tidak bisa memahami Al-Quran, maka belajar bahasa Arab jadi wajib. Itu termasuk banyak sekali apa kasus-kasus yang mengikuti kaidah ini. Termasuk dalam hal terjemah tadi. Karya terjemah Al-Quran di Indonesia sudah sangat banyak ya, di antara terjemah Al-Quran Mahmud Yunus, terjemah Al-Quran Ahasan, terjemah Kemenak, macam-macam terjemah Quraish Shihab, Majelis Mujahidin juga punya terjemah ya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, Iwani Fillah rahmatullahi alaikum. Kemudian upaya pemerintah Indonesia dalam penterjemahan Al-Quran itu digawangi oleh tadi sudah dijelaskan oleh lembaga Lajnah Tashih Pentashihan Al-Quran, Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Quran LPMQ, mengeluarkan peraturan tentang penerbitan Al-Quran di Indonesia. Ada peraturan-peraturannya. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMQ, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, dan seterusnya. Ada Al-Quran dan terjemahnya, Al-Quran dan tafsirnya, ada tafsir tematik, ada tafsir ilmiah, ada tafsir ringkas Al-Quran, literatur standar ke-Al-Quranan, bahkan ada juga apa kamus Al-Quran, mushaf Al-Quran Braille dan terjemahnya, jurnal suhuf dan lain sebagainya banyak sekali ya tentang kitab-kitab terjemah ini. Nah, terjemah ini terjemah harfiah atau terjemah tafsiriyah? Karena pernah Majelis Mujahidin itu mengkritik ya, Majelis Mujahidin itu salah satu ormas di Indonesia mengkritik penerjemahan Al-Quran tentang lafat-lafat semacam jihad, kita itu terjemah Kemenak disalahkan gara-gara menerjemahkan harfiah sehingga mengundang pemahaman yang kemudian disalahgunakan. Itu. Jadi yang salah sebetulnya bukan terjemahannya, yang salah harusnya pemahamannya. Gitu. Jadi dia memandang terjemah harfiah adalah haram gitu loh. Harusnya terjemahnya terjemah tafsiriyah itu menurut MMI. Meskipun terjemah Kemenak bukan harfiah, murni karena ada footnote dan sisipannya. Jadi perdebatannya tahun berapa ya? Tahun 2000, 2005, 2000 yang rame-ramenya isu bom bunuh diri itu loh. Itu rame sekali itu. Itu perdebatannya sangat panjang, sangat lama itu. Bagaimana mengembangkan metodologi tafsir masa kini? Maka perlu beberapa langkah, yaitu pertama, penguatan kompetensi kader mufasir, integritas, keilmuan, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, keterbukaan terhadap berbagai metode modern
dengan tetap tetap memelihara asolah ya, termasuk yang ramai di UIN itu metode apa hermeneutik yang pekan depan akan kita bahas secara on offline itu bahaya sebetulnya. Kenapa? Karena metode hermeneutik itu pada awalnya dipakai untuk menafsirkan Bible, untuk menafsirkan apa eh, di Romawi ya, di di Barat menafsirkan Bible, terus kemudian dipakai untuk kitab suci Al-Quran itu baik nanti pekan depan pas kita offline Abi jelaskan lebih mendetail itu mengembangkan usul tafsir atau kaidah tafsir. Metode yang diharapkan mengakar pada khazanah keilmuan Islam dan kontekstual dengan kekinian. Jadi eh, al-asolah dan al-muasyarahnya itu dalam aspek toriko, dalam aspek aturan-aturan baku, kita tidak mengambil dari luar Islam. Kenapa? Karena ini keilmuan Islamnya itu kuat itu loh. Sehingga sesuatu yang sifatnya baku itu diambil dari Islam apa adanya. Meskipun dalam konteks kekinian tetap bisa kemudian ada hal-hal yang sifatnya bisa berubah itu. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum. Terakhir, tantangan pentafsiran ya. Industri penerbitan mushaf yang tumbuh pesat ya. Tahun 2015 saja sudah ada 67 penerbit, 241 tanda tashrih ya, 4,2 juta eksemplar kitab suci Al-Quran yang diterbitkan. Itu. Jadi penerbitan Al-Quran menjadi industri, menjadi bisnis yang menggiurkan itu kan, menjual belikan Al-Quran itu. Jadi pernah ada isu yang ramai kan, korupsi tentang Al-Quran itu kan, itu tahun berapa itu, nanti googling ya, insya Allah ketemu itu masih ada beritanya. Tuh, memang akhirnya butuh pengawasan mushaf Al-Quran digital ya, dengan segala keterbatasannya. Ulama Nusantara sudah banyak meninggalkan karya, sudah banyak menciptakan karya ya. Bagaimana dengan kita ada tafsir Al-Ibris ya, Al-Ibris itu tafsirnya Yai Khalil Rembang, tafsir Quroi Shihab itu juga ada. Jadi banyak sekali ya. Bagaimana dengan kita? Bisakah generasi era digital ini melahirkan karya melebihi generasi tempo dulu? Wallahu alam bisawab. Ini pertanyaan-pertanyaan tadi yang silahkan dijawab ya dengan cara japri ke mata kuliah, japri ke nomor ABI ya. Itu, dan yang mau absen silahkan absen melalui WA Group. Ini yang hadir sudah 34 orang sendiri. Barakallahu fikum. Sampai sekarang. Untuk jawabannya diketik saja ya. Ketik manual saja. Nggak usah ditulis dalam kertas. Langsung ke WA Abi begitu. Baik, Iwan Fillah rahmatullahi alaikum. Abi kira sampai di sini pertemuan kita ke-6 ini. Ini ini kesimpulan ya. Jadi kesimpulan, dinamika tasbih merupakan satu proses amaliyah turun menjaga Al-Quran. Tasbih dilaksanakan oleh guru Al-Quran kepada muridnya secara talaki, baik talaki lafzi maupun talaki fikri. Proses tasbih menjadikan keaslian Al-Quran tetap terjaga, turun-temurun dari Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Tasbih adalah penegasan sanad Al-Quran seorang murid dari gurunya, seorang guru dari gurunya guru, dan seterusnya sampai Rasulullah Muhammad SAW kepada malaikat Jibril alaihissalam. Terjemah Al-Quran terjadi ketika dinamika perkembangan tersebarnya Islam semakin luas menyentuh wilayah-wilayah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab, termasuk wilayah Indonesia. Terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia sudah banyak tersedia di masyarakat setelah melalui proses pentasihan oleh Lembaga Pentasih Mushaf Al-Quran dari Kementerian Agama Indonesia. Wallahu alam biswab. Terima kasih. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan dokumen materi. Bisa langsung dibuka di bab 6 di buku Ulumul Quran yang menjadi rujukan buku yang Abi tulis, yang menjadi rujukan kuliah kita. Sekaligus ini Abi rekam, nanti Abi posting di YouTube sebagai dokumen untuk bisa dilihat kembali. Baik, Iwan Nifila rahmatullahi alaikum. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan, ada yang mau bertanya.
Tafadhol maskuro. Jangan lupa ya tugas tadi dikerjakan ya 4 pertanyaan tadi. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri kuliah kita dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa